Pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Ada yang mengatakan bahwa Soekarno adalah PKI. Apakah benar? Soekarno PKI ya bukan. Oh iya maaf, saya bukan Ustadz. Cuma penulis aja. Soekarno PKI ya bukan. Soekarno ideologinya, ajarannya adalah Marxisme. Bahwa Soekarno mencampurkan antara Marxisme, Islam dan nasionalisme itu iya. Tapi kan nggak setiap Marxisme itu adalah komunisme. Secara kaku Marxisme itu komunisme itu Marxisme Leninisme, ya kan? Marxisme itu kan variannya luas nanti. Sosialisme itu kan luas. Nanti ada sosialisme kanan, sosialisme kiri, ada yang revolusioner, sosialisme demokrat. Itu kan akarnya dari Marxisme juga. Gitu. Nah, Soekarno mengagumi Marxisme iya, tapi dia tidak percaya dengan sistem diktatur proletariat. Salah satu ciri komunisme adalah sistem politiknya mereka mencita-citakan namanya masyarakat tanpa kelas yang dipimpin oleh diktatur proletariat. Perjuangannya dipimpin oleh kaum buruh. Tapi kenyataannya Soekarno enggak. Tahun 60 sampai 65 bahkan PKI itu bersedia untuk menurunkan ininya, ideologi ya tanda kutip ya, prinsipnya, menggadai prinsipnya lah demi perlindungan Soekarno. Yang dia perjuangkan Front Persatuan Nasional, perjuangan nasional dipimpin oleh Soekarno bukan oleh kaum buruh. Itu saya lupa ada penulis yang mengkritik itu. PKI itu secara langsung didomestifikasi oleh Soekarno, dikurung oleh Soekarno. Mereka nggak bisa bergerak luas. PKI dipaksa untuk mengakui Soekarno adalah pemimpin revolusi. Dan cita-citanya bukan diktator proletariat, walaupun sama-sama mendambakan masyarakat sosialis. Gitu. Nah itu jadi Soekarno memang iya Marxis ya. Dan juga agama dan juga nasionalis, campur-campur, sinkretis lah ya. Jelas bukan PKI, kalau keanggotaan apalagi enggak, bukan. Bahwa dia bersimpati iya. Dia bilang PKI saudara aku dan sebagainya, itu bahasa-bahasa politik dia iya. Narasi tahun 63 sampai 65 itu udah mirip-mirip lah. Revolusi, anti imperialisme, masyarakat sosialis dan sebagainya. Gitu. Tapi ya pada saat itu saya lebih percaya PKI itu dikungkung oleh Soekarno. Dia pintar, memang Soekarno cerdas untuk menahan PKI nggak sampai menggolkan diktator proletariat, menggolkan buruh sebagai pemimpin, malah Soekarno yang jadi pemimpin. Soekarno kan borjuis. Kok borjuis jadi pemimpin revolusi? Itu kan dikritik sebetulnya. Dan kalau teman-teman baca pledoinya Sudisman, salah satu politbironya PKI, itu dikritik. Dia mengkritik PKI, perjuangan politik PKI. Ada lagi yang mengkritik perjuangan PKI kenapa nggak bersenjata? Komunisme itu kan revolusi, bukan parlementer. Harusnya, meskipun nanti akan ada perkembangan. PKC, Partai Komunis Cina, dengan Partai Komunis Soviet itu konflik, saling tahzir. Gitu. PKUS, Partai Komunis Uni Soviet, bilang sekarang saatnya kekuatan kapitalis dan komunis bersaing secara sehat aja. Mana yang buktikan yang lebih baik? Terus perjuangan bisa lewat jalan damai katanya. PKC menolak, perjuangan itu revolusi, bersenjata. Ya kan? Dan nggak mungkin kapitalis dan komunis itu saling berjuang secara sehat gitu. Makanya saling tahzir, kemudian PKI lebih condong pada PKC, Partai Komunis Cina, karena dianggap Soviet itu agak menyimpang udah. Dan terbukti Aidit memang banyak mendiskusikan soal-soal politik pada Mao Zedong. Itu yang saya bilang tadi di awal. Nah, kira-kira seperti itu.